Written by Hananeko Suki. If You Can See Me, Part 6. Jangan lupa pakai earphone-nya dulu ya. Sini aku temenin tidur. Sudah berhari-hari, aku tidak mendengar kabar dari Pak Sung Hoon. Sejak berita itu meledak, dia seolah hilang di telan bumi. Hingga pagi ini, sebuah notifikasi dari kakek menghancurkan kesunyian itu. Aku akan secara resmi diperkenalkan sebagai tunangan Sung Hoon, sekaligus mengumumkan tanggal pernikahan kami. Aku hanya terdiam, memandangi gaun indah dari desainer ternama Korea yang baru saja tiba. Gaun model Sabrina berwarna marun yang pekat, seperti warna anggur, atau mungkin darah yang mengering. Tap, 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 suara langkah kaki pelan di lantai kayu. Kau tetap akan menikahinya, Hyunjin? Tanya ibu. Ibu berdiri di sampingku, wajahnya cemas. Aku sendiri tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Tentu saja, bayangan untuk kabur seperti Minhyong sempat melintas. Tapi, apakah aku bisa hidup tenang mengetahui Park Sung Hoon bisa saja diasingkan keluarganya karena aku? Atau, mungkinkah ini satu-satunya cara agar kakek akhirnya mengakuiku? Ibu memegang bahuku. Sayang, jika kau tidak menginginkannya, ibu akan memberitahu kakek dan membatalkan semuanya. Ibu tidak ingin kau menderita. Aku tersenyum tipis. Bu, Direktur Park tidak seperti apa yang ada di berita. Aku sudah mengkonfirmasinya pada kakaknya, Direktur Park Sung Joon. Katanya itu hanya kesalahpahaman. Tapi mereka kakak beradik, Hyunjin. Bisa saja mereka saling menutupi keburukan demi harga diri perusahaan. Ibu terdengar frustasi. Ya, mungkin saja. Tapi apa yang salah dengan mencoba? Dia bisa membuatku diakui oleh kakek. Aku akan baik-baik saja, Bu. Janji, ucapku. Menjelang sore, suasana rumah berubah sibuk. Penata rias datang, mengubah wajahku menjadi sosok yang hampir tidak kukenali di cermin. Selamat, Nona. Direktur Park Sung Hoon sangat beruntung mendapatkanmu, ucap sang perias. Aku hanya bisa tersenyum malu. Dalam hati, perasaanku masih berantakan. Apakah aku benar-benar siap menjadi bagian dari keluarga Park? 2 jam berlalu. Aku berdiri di depan cermin, mengenangkan gaun merah itu. Cantik, tapi terasa berat. Maaf Nyonya, seseorang dari toko perhiasan mengantarkan hadiah untuk nona muda Hyunjin dari Direktur Park Sung Hoon. Ucap salah satu pelayan di rumahku. Aku melihat 2 wanita berseragam masuk membawa koper hitam dengan kode pengaman. Saat dibuka, sebuah kalung berlian berkilau di bawah lampu kamar. Begitu indah dan begitu dingin saat menyentuh kulit leherku. Ibu sampai terpana. Luar biasa. Kau terlihat sangat bersinar, Hyunjin. Senyumku mengembang. Untuk sesaat, aku merasa dihargai. Namun, sedetik kemudian, rasa takut itu kembali. Apakah aku pantas mendapatkan ini semua? Ataukah ini hanya umpan sebelum jebakan ditutup? Di ruang tengah, kakek dan paman-pamanku sudah menunggu. Pujian mengalir, namun aku tahu, di balik pujian itu ada sindiran tajam. Keluarlah kalian semua. Aku ingin bicara berdua dengan Hyunjin. Ucap kakek bertitah seperti biasanya. Dalam hitungan detik, semua orang keluar. Hyunjin,
Setelah malam ini, kau adalah wajah baru keluarga Park. Penyatuan ini bukan sekedar janji. Kau tidak bisa mundur meski kau merasa tidak cocok dengannya nanti. Seperti biasa, kakek dan otoriternya. Aku sebenarnya ragu, tapi aku harus bertanya tentang ini. Kek, apakah benar sejak awal bukan Pak Sung Hoon yang dipilih untuk dijodohkan dengan Min Young? Wajah kakek berubah dingin. Benar, tapi kakek yang meminta mereka memilih Sung Hoon. Dia calon penerus. Rumor kecil tentang masa lalunya di Amerika tidak akan menggoyahkan perusahaan jika dia menikah dengan cucuku. Rumor kecil? Kakek tahu alasan sebenarnya dia dikirim ke Amerika, kan? Tuduhku, tugasmu hanya menikah, bukan mengungkit masa lalu. Dengar Hyunjin, tanpa nama besar keluarga ini, anak yang terlahir tanpa ayah sepertimu tidak akan pernah dilirik oleh keluarga Park. Lakukan tugasmu dengan baik. Kakek membentakku. Rasanya seperti ditampar. Air mata mengumpul di sudut mataku. Aku ingin lari kembali ke Georgetown. Tapi aku tahu, aku tidak punya tempat untuk pulang jika aku pergi sekarang. Lampu-lampu ballroom yang berkilauan membuat kepalaku pening. Aku berdiri di samping Pak Sung Hoon, tersenyum palsu pada semua tamu yang lewat. Pikiranku melayang, hingga sebuah sentuhan hangat mendarat di lenganku. Nona Hyunjin, kau baik-baik saja? Sung Hoon berbisik lembut. Aku tersentak. Oh, maaf, aku hanya sedikit pusing. Kau tampak pusing sejak tadi. Kau yakin kau tidak apa-apa? Jantungku berdegup kencang saat dia merangkul bahuku. Matanya yang bulat menatapku begitu dalam, seolah dia sangat peduli. Ayo, kita keluar sebentar untuk mencari udara segar. Dia membimbingku keluar dengan sangat hati-hati. Sentuhannya terasa begitu nyata, begitu lembut, namun di dalam kepalaku, ucapan kakek dan berita-berita miring itu terus berputar. Manipulasi. Apakah perhatian ini nyata? Ataukah ini adalah cara seorang predator menjinakkan mangsanya? Aku menatap profil wajahnya dari samping, mencari setitik kebenaran di balik topeng sempurna Pak Sung Hoon. Aku duduk di kursi santai pinggir kolam, mencoba mengatur nafas yang terasa sesak setelah kata-kata tajam kakek tadi. Tiba-tiba, sesuatu yang hangat menyelimuti bahuku yang terbuka. Sebuah jas marun yang warnanya senada dengan gaun yang kukenakan. Pak Sung Hoon duduk di sebelahku. Dia hanya diam, menatapku dengan mata bundarnya yang sulit dibaca. Kau ingin kutinggalkan sendiri? Jika kau tidak nyaman dengan keberadaanku, aku bisa pergi dulu. Aku tertegun. Aku tidak akan jauh, tapi cukup jauh agar kau bisa menyendiri. Pak Sung Hoon, bagaimana menurutmu tentang pernikahan ini? Tanyaku. Sung Hoon memberikan jeda yang cukup panjang. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Pernikahan ini diatur oleh keluarga. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang indah padamu. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Pernikahan ini hanya di atas kertas. Jika kau ingin kembali ke Georgetown, kau bisa melakukannya. Dadaku nyeri. Jika dia benar-benar seorang psikopat, aku sudah kalah telak. Aku sudah termanipulasi. Air mataku mulai jatuh tanpa izin.
Nona Hyunjin? Pak Sung Hoon terkejut. Maaf. Aku mengangkat tangan untuk menyeka air mataku, tapi Pak Sung Hoon menahannya. Kau boleh menangis. Aku tidak akan menghentikanmu. Juga tidak akan menyalahkanmu atas alasan apapun yang membuatmu menangis saat ini. Malam itu, di bawah cahaya lampu kolam, aku memutuskan sesuatu. Walaupun dia jalan yang berbahaya, Pak Sung Hoon adalah satu-satunya jalanku untuk keluar dari cengkraman kakek tanpa menyakiti ibu. Jangan menoleh. Pamanmu ada di pintu keluar. Sepertinya dia mencari kita. Oh ya ampun, bagaimana ini? Aku akan menyelesaikannya. Wajahnya kembali datar, tanpa ekspresi. Namun tiba-tiba, kedua tangannya yang besar memegang rahangku. Sebelum aku sempat menghindar, wajahnya mendekat. Sangat cepat. Tubuhku membeku. Bibirnya menyentuh bibirku. Hangat. Sangat hangat. Mataku perlahan tertutup. Membiarkan detak jantungku yang menggila menjadi satu-satunya suara yang kudengar. Pagi harinya, dunia seolah berubah. Namaku dan Sung Hoon ada di setiap laman berita. Pasangan terhot, pernikahan bisnis terbesar. Aku menatap foto semalam. Sung Hoon terlihat melirikku berkali-kali. Jantungku kembali berdesir. Ibu membanting dirinya di sebelahku. Kok di sini, sayang? Ya ampun, terjadi lagi. Seorang gadis muda ditemukan tidak bernyawa di pinggir kota Seoul. Diduga korban pembunuhan berantai. Berita itu membuatku menoleh ke TV. Lalu, aku terpaku menatap foto gadis di layar itu. Wajah itu, aku mengenalnya. Di mana? Zzz. Ponselku bergetar di atas meja kayu. Direktur Pak Sung Joon? Aku bangkit dan berjalan menjauh. Ya, Direktur Park, jawabku. Suara tawa ramahnya terdengar duluan. Adik ipar, bisakah kita bertemu siang ini? Ada hadiah dari istriku untukmu. Di kafe tempat biasa kita bertemu waktu itu. Tentu saja, saya akan ke sana. Aku tersenyum menutup telepon. Tapi senyum itu luntur seketika. Gadis di TV tadi. Dia pelayan di kafe itu. Ya Tuhan. Kafe itu terasa kelabu. Tidak ada tawa. Semua orang tampak ketakutan. Tapi lihat, Sung Joon melambai padaku dengan wajah cerah yang kontras dengan suasana sekitar. Sudah lama menunggu, tapi aneh, pelayan yang biasanya tidak masuk hari ini sepertinya. Siapa namanya? Ji Hyun? Ji Kyun? Aku sering mengobrol dengannya. Apakah pelayan yang Anda maksud yang melayani kita hari itu, Direktur Park? Ya benar. Kok ingat dia? Dia gadis yang sangat ceria. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku hanya bisa menyodorkan ponselku. Coba Anda lihat ini dulu. Apa ini? Ini benar-benar dia? Ya ampun. Terakhir kali aku kesini bersama Sung Hoon, dia masih tersenyum dengan manisnya. Direktur Park Sung Joon tampak sangat terpukul. Dia pria yang lembut. Kami terdiam
Lama sebelum dia mencoba mengalihkan suasana dengan tas coklat yang dibawanya. Oh benar, ini hadiah dari istriku. Dia bilang ini sangat hits di Australia. Dia memaksa senyuman. Wah, ini sangat cantik, ucapku. Jujur, jam rantai yang ada dalam kotak itu benar-benar cantik. Aku tahu kau akan menyukainya. Seleramu dan istriku mirip. Nanti kalau dia kembali, kalian pasti akrab. Oh iya, sepertinya Sung Hoon tidak punya jadwal siang ini. Bagaimana jika aku memintanya bergabung dengan kita? Pak Sung Jun mengeluarkan ponselnya, lalu menghubungi seseorang. Oh Sung Hoon, kau di mana? Kakak dan adik ipar ada di kafe tempat waktu itu. Kemarilah. Hah? Halo? Sung Hoon? Hah? Zzz. Ponselku di atas meja bergetar keras. Aku meraih ponsel dan kebingungan. Pak Sung Hoon menghubungiku, ucapku. Terdengar nafas memburu dan suara mesin menderu kencang di sebaliknya. Kau di mana? Aku bersama kakakmu di kafe. Keluar dari sana sekarang. Aku akan datang menjemputmu. Dan panggilan terputus begitu saja. Aku tidak mengerti maksudnya apa. Kenapa aku harus keluar? Ada apa sebenarnya? Aku terkejut mendengar bantingan pintu itu dan menoleh. Sung Hoon? Cepat sekali. Sung Hoon menyerbu masuk. Wajahnya sangar. Matanya yang biasa tenang kini memancarkan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dingin. Dia sangat berbahaya. Sung Hoon menarik lenganku, membuatku hampir terjatuh dari kursi. Ayo pergi. Pak Sung Jun menahan bahu adiknya. Hei, adik ipar sedang menunggu pesanannya. Ada apa denganmu? Gigi Sung Hoon merapat. Suaranya parau. Aku sudah memperingatimu tentang ini, Pak Sung Jun. Aku membawa tunanganku pulang. Ia menepis tangan kakaknya dengan kasar. Di dalam mobil, suasana terasa seperti di dalam lemari es. Beku. Aku memegang dada kiriku. Jantungku berdebar tak karuan. Jam tangan dari Sung Jun masih melingkar di tanganku. Dan aku baru sadar jam lamaku tertinggal di kafe. Kenapa kau menemuinya? Kakakmu menghubungiku. Dia hanya ingin memberikan hadiah dari istrinya. Tidak mungkin. Astaga, jantungku rasanya mau copot. Tapi untung tidak copot. Aku menatap Sung Hoon marah. Apa yang membuatmu marah? Karena aku bertemu Direktur Pak Sung Jun? Kita akan menikah. Sung Hoon, aku akan menjadi bagian dari keluargamu juga. Aku tersentak kaget. Pak Sung Hoon menghantam keras setir mobilnya. Kau menikah denganku, bukan dengan keluargaku. Pak Sung Hoon berteriak di depan wajahku. Urat-urat di dahinya menonjol. Matanya merah. Aku gemeter hebat. Dia bukan lagi Pak Sung Hoon yang lembut di kolam renang semalam. Pak Sung Hoon memalingkan wajahnya dan menenangkan diri beberapa detik. Turun, ucapnya datar. Kedua tanganku yang gemetaran bergerak membuka sabuk pengaman. Lalu membuka pintu dan turun. Begitu aku menutup pintu dan berbalik ke jalan setapak menuju rumahku, mobilnya langsung pergi. Aku menelan ludah dan menghembuskan nafas yang tanpa sadar kutahan sejak tadi. Seperti semua otot di tubuhku menjadi lemas. Kedua kakiku terasa seperti jeli dan jatuh terduduk di teras rumah. Apa yang terjadi padaku? Seorang pelayan yang berada di luar segera menghampiriku. Nona, Anda baik-baik saja? Tanyanya. Dan yang terakhir ku ingat adalah kehebohan lain yang terjadi di rumah karena ibuku sangat histeris.
Sampai sini dulu ya. Aku upload Senin dan Selasa malam. Jangan lupa subscribe dan komennya. Sampai jumpa di part selanjutnya. See you soon. Selamat tidur. Sweet dream. Bye-bye.